Assalamualaikum. Salam jumpa kembali teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Baik, di sini kita langsung masuk ke lembar kerja layout SketchUp ya teman-teman. Bagi yang ingin mengerjakan project atau latihan gitu ya melalui layout ini untuk membuat gambar kerjanya. Baik, di sini teman-teman sudah tertampil suatu denah rencana pondasi yang sudah saya buat ya, dengan satu gambar ya. Nih, dua gambar nih teman-teman, masih ketindih. Saya delete dulu ya. Ya. Nah, dengan satu gambar ini teman-teman. Nah, di sini tutorial ini saya akan memberikan cara untuk memasukkan dua gambar. Ya, ini semulanya panjangnya segini teman-teman, lebarnya kurang lebih segini lah. Nah, ini saya perkecil untuk menempatkan, atau yang ini juga bisa kita perkecil selama tidak menutupi gambarnya ya. Ya. Nah, ini saya perkecil untuk menempatkan satu gambar. Nah, jadi mana-mana mau diperkecil lah. Kalian mau perkecil, mau besarin sebelah, mau apa, terserah ya. Yang penting di gambar kalian itu, lembar kerja itu tidak menutupi gambar kalian untuk project kalian. Nah, ini. Nah, di sini kebetulan saya perkecil itu untuk menempatkan satu gambar. Mulanya saya nggak mau perkecil ini, tapi saya sudah ada inspirasi untuk menempatkan satu gambar lagi. Supaya apa? Supaya pondasi yang kecil ini bisa tertampil di sini dengan skala yang berbeda tapi ukuran sama. Nah, jadi dua gambar dengan dua gambar dan skala yang berbeda tapi ukuran tetap sama. Nah, gitu. Oke, langsung saja kita mulai supaya bisa sama-sama lebih mengerti. Di sini ada file SketchUp-nya. Rencana pondasi itu yang ini, gambar yang pertama tadi. Gambar yang ini. Nah, mulanya kalau mau, misalnya orang kan biasanya di lembar kedua beda-beda nama judul anuknya ya teman-teman ya. Tapi di sini saya pakai di sini supaya saya memperbesar skalanya ini teman-teman, yang kecil ini, makanya saya jadikan dia satu lembar saja untuk dua gambar berarti gitu teman-teman. Nah, cara saya mengakalinya yaitu dengan membuat tadi rencana pondasi yang gambar yang ini, saya ambil ininya teman-teman, M Ctrl untuk mengkopinya, saya pindah ke sini ya. Nah, sudah jadi di sini dan saya buat sheet lagi. Nah, sheetnya skala pondasi ya. Nah, dengan ukuran yang sama tapi saya zoom in ya, semakin besar jadinya terlihat ketampil ya. Ukurannya sama tapi ini saya lebih zoom in. Setelah dua sheet tercipta, sudah ada dua sheet, di sini kita masukkan insert ya teman-teman. Nah, ini dia rencana pondasi tadi. Kita masukkan open. Ya, masuk dia teman-teman ya. Dengan sheet yang berbeda tadi, satu file SketchUp yang sama tapi sheetnya berbeda ya, rencana pondasi dan skala pondasi. Tadi ini sempat nggak masuk. Di sini saya cek. Nah, ini scan ya teman-teman. Baca viewportnya, scan skala pondasi. Nah, di sini ada rencana pondasi. Yang ini. Nah, ini saya masuk ke skala pondasi. Jika belum muncul skala pondasi ini, kalian pencet ini ya. Saya juga masih kurang paham sebenarnya, tapi saya pencet-pencet tadi, syukur dia keluar gitu. Setahu saya pencet ini. Tapi kalau masih belum bisa keluar, seingat saya juga saya sudah punya cerita yang ini saya pencet nggak bisa ya, nggak bisa keluar sip-sipan yang terakhir. Ini kan kalian update dulu untuk Ctrl S untuk nge-sip yang terakhir supaya bisa ketampil di sini. Nah, ada scan-nya di sini atau last save atau apalah gitu. Tapi kalau masih belum muncul, berarti kalian exit dulu layout dan SketchUp kalian, shutdown komputer kalian atau restart komputer kalian, baru masuk lagi. Insya Allah ini akan muncul gitu, sip-sipan terakhir di SketchUp kalian itu. Nah, ini kita kan kebetulan terakhir gitu. Kalau masih kasusnya pakai ini nggak bisa ya gitu, di restart aja komputernya, di shutdown tuh, di restart dulu ya, baru masuk lagi kembali ke layout dan SketchUp. Ikuti proses yang sama. Nah, ini sudah kita masuk ke sini, sudah muncul ini. Nah, yang kita mau ya teman-teman, kita atur skalanya dulu. Kalau kita pakai atur skala di sini ya valid ya teman-teman skalanya. Jadi walaupun dia di SketchUp-nya kita zoom in, perbesar dia sebagaimanapun besarnya, tapi kalau skalanya 1:100 ya tetap aja 1:100 seperti ini besarnya gitu. Nah, jadi valid ya, tidak ada pengaruh di sheet yang di SketchUp itu besar atau kecil ya.
Jadi kalau tetap 1:100 ya tetap aja 1:100. Nah, ini untuk memperhalus garisnya pakai hybrid. Nah, jadi sama aja ukurannya teman-teman kalau skalanya 1:100. Tapi di sini kita dengan maksud memperbesar dia, berarti skalanya harus kita kecilkan ya 1:10. Nah, iya, kita pakai 1:10 atau 1:20. Nah, ini dia. Seperti di thumbnail saya itu teman-teman. Nah, jadi tinggal ukurannya pasti ya sesuai juga teman-teman dengan ukuran yang ini. Karena dia di sini valid ya teman-teman, skalanya itu mengikuti ukurannya. Ukurannya itu mengikuti skalanya gitu teman-teman. Jadi skala gini tetap ukuran segini, skalanya lebih kecil tetap ukurannya segitu realnya gitu. Gimana lah penjelasannya gitu, kalian bisa mengerti mungkin maksud saya. Ini skala 1:100 dia tetap menghasilkan 24,5 cm ya. 24,5 cm. Coba kita tes di sini. Dari sini ke sini ya. Ini skalanya lebih kecil, lebih besar gitu anunya. Tampilan gambarnya dengan skalanya 1:20. Tetap juga dia teman-teman. Nah, ini tetap juga dia 0,24. Ini saya sudah edit ya yang 24,5 itu. Tetap juga dia hasilnya segitu. 45. Iya, tetap juga ya. Jadi valid ya teman-teman di layout ini ukurannya gitu. Ini sudah saya edit ya, yang sebenarnya 0,24. Dia setahu saya kalau di sini nggak pakai koma. Nggak tahu saya untuk memperjelas komanya bagaimana ya. Bisa mungkin kalian yang cari-cari explore ya. Nah, jadi kalau dia nggak ketampil komanya, saya yang mengeditnya langsung gitu. Ya. Jadi sesuai lah skala dengan ukurannya, ukuran dengan skalanya. Skala lebih kecil segini anunya, biarpun skalanya lebih besar, jauh lebih besar atau apa, atau jauh lebih kecil, tetap aja ukurannya sama gitu ya, maksud saya teman-teman. Ya, jadi terciptalah dua gambar yang berbeda, dua file gambar yang berbeda. Kita anggap file gambar yang berbeda ya, karena beda sheet di SketchUp-nya. Di satu lembar layout tercipta sudah teman-teman ya, dengan skala yang berbeda tapi ukuran sama gitu ya. Jadi berapapun perbandingan skalanya besar kecilnya, tetap aja ukurannya sama gitulah kira-kira teman-teman. Oke, begitu caranya. Bisa kalian coba di masing-masing. Ini dengan maksud saya untuk mengasih tanda panah ya teman-teman di sini. Memperlihatkan tukang lah istilahnya gitu. Untuk kita buat gambar kerja ini supaya mereka permudah mereka untuk bekerja di lapangan. Nah, cara saya mengakalinya begini. Spasi saya pencet supaya tidak ketampil tulisannya. Kalau tidak pakai spasi nanti ketampil tulisannya. Ini saya pakai tanda panah. Dan ini saya besarkan tanda panahnya. Nah, jadi maksudnya yang ini pindah ke sini, inilah ukuran besarnya gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini berkembang ke depannya. Insyaallah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.